Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Reza Padilla di sini, peserta Latsar, latihan dasar CPNS, Pusdikmin Lemdiklat Polri. Jadi pada tugas kali ini saya akan mencoba merangkum apa saja yang penting dari materi yang dibahas, yaitu materi tentang komitmen mutu ya. Nah, oke, langsung saja seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Terkait dengan komitmen itu apa? Jadi komitmen pada intinya adalah suatu individu atau kelompok itu membuat apa yang namanya janji atau prinsip atau itikad ya untuk melakukan suatu perbuatan gitu ya. Dan secara terus menerus sepatutnya. Kemudian mutu itu apa? Mutu itu jadi kita dalam suatu organisasi pasti punya standar lah ya. Dalam kita menciptakan suatu produk misalkan atau penjasa. Nah, si mutu itu dianggap layak yang nantinya mempunyai ciri sifat atau kekhasan ya dari suatu organisasi. Jadi komitmen mutu pada intinya adalah suatu prinsip seseorang atau suatu kelompok untuk bekerja ya sesuai dengan standarnya yang nantinya menghasilkan khasnya seperti apa suatu organisasi tersebut. Nah, alat pemastian mutu pelanggan. Nah, alat pemastian mutu suatu organisasi itu apa? Yaitu adanya standar prosedural ya, yang nantinya ada ganti rugi, jaminan, kemudian penanganan lah ya. Pada intinya adalah di penanganan pengaduan. Nah, jadi nanti masyarakat itu bisa memberikan pengaduan gitu kepada ombudsman. Ombudsman itu apa? Gitu. Ombudsman itu bagi yang belum tahu adalah lembaga negara ya. Lembaga negara yang terpilih untuk mengawasi lah ya, untuk bertugas mengawasi pelayanan publik apakah sesuai atau melenceng lah ya, seperti itu. Nah, bagaimana sih untuk menjaga komitmen mutu? Yang ada 5 hal di dalam materi ini. Yang pertama adanya tujuan atau goals. Jadi suatu perusahaan, organisasi harus punya tujuan apa yang akan dicapai ya. Kemudian adanya roles atau peran. Jadi beberapa pegawai, semua pegawai itu harus mempunyai peran masing-masing. Si A perannya apa, si B tanggung jawabnya apa, dan seterusnya. Kemudian punya prosedur atau tata cara ya untuk bekerja. Kemudian adanya relationship atau hubungan antara satu pegawai dengan pegawai lain, pegawai dengan pimpinan, dan seterusnya. Dan adanya leadership atau kepemimpinan. Jadi harus ada pemimpin dan yang dipimpin. Jadi nanti perusahaan bisa atau organisasi bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, nilai-nilai dasar orientasi mutu. Jadi total quality management atau manajemen mutu terpadu adalah perbaikan berkelanjutan ya suatu organisasi, pada intinya seperti itu. Nah, contoh dari nilai dasar orientasi mutu adalah adanya komitmen pada kepuasan customer. Jadi bukan pada kepuasan organisasi itu, tapi kepuasan pada customer ya. Kemudian cepat, tepat dan ramah, artinya tidak lambat ya, dan baik menerapkan senyum, salam, sapa ya. Tidak cuek kepada customer, melayani dengan hati. Kemudian melindungi dan mengayomi serta perbaikannya yang berkelanjutan ya. Nah, TQM ini dapat dicapai melalui yang pertama berfokus pada pelanggan ya, seperti yang tadi dijelaskan ya, tidak berfokus pada organisasi atau perusahaan itu sendiri tapi pada pelanggan. Kemudian obsesi pada mutu, jadi orientasinya ya pada mutu, pada kualitas. Kemudian adanya pendekatan ilmiah sesuai dengan ilmu yang dipelajari lah ya. Kemudian komitmen jangka panjang, jadi adanya prinsip atau komitmennya yang jangka panjang, jadi tidak 1-2 hari, 1 bulan 2 bulan, tapi jangka panjang. Kerjasama tim, artinya tidak individualis ya.
pegawai-pegawai di suatu organisasi, kemudian perbaikan secara berkesinambungan. Setelah melakukan kegiatan, otomatis lah ya ada perbaikan. Dan terakhir ada pendidikan dan pelatihan. Nah, membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan itu, yang pertama harus adanya fenomena empirik secara faktual, kita bisa mengidentifikasinya. Kemudian memberikan penilaian yang objektif dan tidak subjektif ya, harus objektif. Kemudian mendeskripsikan tindakan kreatif, kendala dan faktor yang tidak mendukung bagai suatu pegawai itu tidak bisa kreatif. Jadi harus kreatif lah ya intinya pegawai di dalam suatu organisasi itu agar komitmen mutunya bisa terlaksana. Termasuk dalam organisasi pemerintahan harus kreatif, tidak jenuh, tidak itu saja ya. Nah, kita sebagai aparatur negara ya, aktualisasinya apa saja nih, aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu. Jadi harus ada perubahan. Nah, perubahan dari yang pertama orientasi kepada peraturan kepada publik orientasinya sekarang. Kemudian rutinitas asal-asalan tapi harus menjadi bekerja secara baik ya, tidak asal-asalan. Kemudian yang ketiga harus aktif nih, jangan lagi pasif. Kemudian terakhir, cara kerjanya tim ya, kolektif. Artinya tidak individualis, tidak bekerja sendiri-sendiri. Yang sesuai dengan peribahasa ya, berat sama dijinjing kan. Jadi harus bersama-sama lah untuk mencapai tujuan. Jadi pada intinya aktualisasi nilai dasar komitmen mutu sebagai kita seorang ASN, tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan iklim budaya yang unggul. Nah, orientasi kerja kita di mana saja ya, maupun aparatur sipil negara, perusahaan, jangan lagi hanya menjalankan rutinitas, tapi harus dengan semangat pengabdian. Dan terakhir, sebagai ASN kita adalah melayani ya, bukan dilayani. Mindsetnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai inti atau rangkuman dari materi komitmen mutu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.